Selamat berjumpa kembali saudaraku, jemaat Galilea yang kami kasih dan para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kepada jemaat-Mu, kepada hamba-Mu sendiri yang dalam Tuhan penuh dengan yaitu air mata. Tapi Tuhan juga sudah berikan firman-Mu ini, yaitu pemeliharaan Tuhan untuk hamba-Mu dan jemaat Galilea. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita bersama-sama pada saat ini yaitu akan menelaah firman Tuhan tentang Tuhan pelihara anak-anaknya. Kita ambil ayat mas kita dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami yaitu yang namanya khawatir atau takut. Saudaraku, apalagi ya kalau sudah tidak punya uang, apa yang akan dimakan untuk besok ya, dan bagaimana saudaraku kalau bahkan ditambah dengan utang yang banyak. Oh, saudaraku bisa pusing 7 keliling. Dan juga saudaraku, ya, seringkali bagaimana? Siapa yang dapat menolong? Kita seringkali mikir tidak bisa mikir saudaraku siapa yang akan menolong dalam keadaan yang terjepit. Tapi ingat saudaraku, yaitu di mana pemazmur dalam Mazmur 121 yaitu mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya saudaraku, pemazmur mungkin dalam keadaan yang terjepit juga. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Mungkin itu gunung-gunung problem persoalan yang tinggi. Tapi dia boleh berkata bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi boleh yaitu ciptakan oleh Tuhan, betapa besar pencipta kita, betapa besar Allah kita, betapa besar kuasanya Allah kita yang sanggup untuk menolong dan memelihara kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Bahkan Dia juga sanggup memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Dia gembala yang baik. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 23, yaitu aku tidak akan kekurangan. Karena Dia adalah gembalaku yang baik, yang selalu saudaraku yaitu membaringkan aku di padang yang berumput hijau sebagai domba-dombanya. Tidak kekurangan saudaraku, ya, banyak makanan, dan membimbing aku ke air yang tenang. Dan juga saudaraku, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, ya, dari segala mara bahaya. Tuhan juga lindungi, Tuhan juga selalu menyertai. Dan bahkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Di hadapan lawanku Tuhan juga menyediakan makanan. Oh, Allah kita Allah yang luar biasa saudaraku. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, yaitu dulu aku muda. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Seperti saya saudaraku. Ya, tapi tidak pernah yaitu aku melihat yaitu orang yang benar, anak cucunya
yaitu meminta-minta roti. Itulah pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya, bahkan juga dikatakan bagi yang hidup benar dan takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Bahkan sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Akan dipelihara. Itu janjinya Tuhan. Ya, saudaraku. Dan dikatakan bagi orang yang hidup benar, yang takut akan Tuhan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah janji daripada pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Anak cucunya tidak sampai, saudaraku, meminta-minta roti. Oh, inilah adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam Mazmur, yaitu 37 ayat 25. Saudara bisa baca 26 dan 28. Luar biasa sekali, saudaraku. Tapi langkah-langkah apa ya yang bisa kita lakukan kalau persoalan itu sedang menghimpit kita? Mari kita lihat, kita belajar dari, yaitu seorang janda daripada Nabi Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saudara bisa baca. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Nah, saudara, kita lihat betapa sulitnya ya kehidupan janda ini. Sudah ditinggal mati oleh suaminya, bukan ditinggali harta karun, harta yang banyak, tapi ditinggali utang, saudaraku. Oh, begitu bingung, seringkali bisa stres, saudaraku. Ya, ditinggali utang, dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa, saudaraku. Dan anaknya 2 orang akan diambil menjadi budak. Ini adalah satu problem yang berat, saudaraku. Tapi kita belajar, kan kita membaca tadi, akhirnya, yaitu di mana Tuhan tolong dengan mujizat, dan terjadi pemeliharaan Tuhan, di mana janda dan anak-anaknya ya bisa membayar utang, bahkan selebihnya dia bisa hidup seterusnya. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi, saudaraku? Yaitu karena dia memilih langkah-langkah yang benar, saudaraku. Apa yang pertama kita lihat? Janda itu datang, yaitu kepada
Tuhan kepada hambanya, yaitu Nabi Elisa. Dia datang dan dia berserah sepenuh kepada Tuhan. Dia merasa tidak mampu, saudaraku. Ya, dia tidak bisa. Janda ini benar-benar dia merasa tidak punya uang. Dia miskin. Siapa yang dapat menolong? Dia ingat, yaitu Mazmur 121, pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka dia datang, yaitu kepada hamba Tuhan untuk didoakan. Dia datang kepada Tuhan lebih dulu, saudaraku. Dan inilah alamat yang paling tepat, saudaraku. Ya, di mana ayat emas kita juga mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Dia menyerahkan segala ketakutan kekhawatirannya dari debt collector yang akan mengambil anaknya. Dia datang dan menyerahkan segenap persoalannya kepada Tuhan, saudaraku. Dan juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Tuhan bisa buka jalan. Ya, dia percaya itu. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua kita lihat bahwa janda ini, saudaraku, ya, mengatakan bahwa hambamu ini, ya, suamiku adalah hamba Tuhan. Bukan hamba uang, hamba Tuhan, saudaraku. Dan kita tahu, yaitu hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Ada embel-embel takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan dikatakan di dalam Mazmur 103, yaitu ayat yang ke-13, 17 dan 18, yaitu seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang, saudaraku, kepada orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan punya belas kasihan, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi. Dan juga dikatakan ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan, yaitu berpegang dan melakukan perintahnya. Oh, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan itu disayang oleh Tuhan. Bagaimana kita, saudaraku? Apakah kita juga hidup takut akan Tuhan? Ya, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani dikatakan kata menyayangi. Saudaraku, ada beberapa arti dan saya ambil dua, saudaraku. Yaitu yang pertama adalah raham. Ya, saudaraku, yang artinya rasa mencintai atau sayang secara mendalam sekali, seperti ibu dengan anak bayinya, saudaraku. Ya, rasa belas kasihan yang dalam, saudaraku, yang bersikap penuh kasih, memiliki rasa kasih sayang yang dalam dan tidak tega, saudaraku. Ya, kalau melihat air mata daripada anaknya, inilah raham, saudaraku. Ya, dan kita lihat bahwa Tuhan itu juga tidak tega hatinya melihat air mata tangisan daripada janda ini. Pasti dia datang dengan menangis. Dia curhat sepenuhnya, yaitu di rumah Tuhan. Dia datang, saudaraku, dan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan, saudaraku, ya, begitu mendalam kasihnya, merasakan dan tidak tega, saudaraku. Inilah kasih Tuhan yang terbesar bagi umatnya. Dan juga yang kedua adalah ahaf. Ahaf, saudaraku, adalah kata kerja, kata bendanya ahava.
yaitu mengasihi dengan ditambah tindakan, saudara, tindakan kasih, ya, tindakan kasih. Karena apa? Karena covenant love, saudaraku, ya, karena yaitu janji, satu ikatan perjanjian Tuhan sebagai Bapa kita dengan anak-anaknya. Maka dia mengasihi kita, saudaraku, dan Tuhan itu melakukan tindakan. Tuhan menolong umatnya, Tuhan merasa kasihan, dan Tuhan menolong bertindak untuk mengambil alih segala yaitu problem daripada janda ini. Janda ini mendapatkan yaitu raham dan juga ahaf daripada Tuhan. Dia mendapatkan, saudaraku, kasih belas kasihan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan untuk mengambil alih, untuk Tuhan tolong dia, dan janji Tuhan kepada anak-anaknya Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan, saudaraku. Dan inilah kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terbesar untuk anak-anaknya, saudara. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa janda ini seorang yang jujur dan rendah hati. Kalau kita lihat ketika janda ini ditanya oleh Nabi Elisa, apa yang kamu punya? Apa yang aku bisa berbuat untukmu? Kamu punya apa? Dia dengan jujur, dengan penuh kerendahan hati bilang, aku tidak punya apa-apa. Aku orang yang miskin. Janda nabi zaman dulu miskin, saudara. Ya, dia bilang aku tidak punya apa-apa. Secara jujur, rendah hati, saudaraku, dia bilang aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa. Justru, saudaraku, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi janda ini yang rendah hati, yang jujur, saudara. Dan kita lihat, saudaraku, justru kuasa Tuhan itu bekerja kepada orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh sudah tidak berdaya. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam diri orang itu. Tuhan bekerja dengan kuasanya menolong janda itu. Dan yang keempat, kita lihat yaitu imannya yang kecil, di mana dia hanya memiliki yaitu buli-buli yang berisi minyak yang sedikit. Ini adalah gambaran iman yang kecil, saudaraku. Iman yang kecil karena kena masalah, saudara, dia menjadi takut, ya. Tapi hamba Tuhan, yaitu Tuhan melalui hambanya menegur untuk dia harus memperbesar imannya. Kalau dia akan mengalami mujizat, seorang mengalami mujizat harus mengalami, yaitu imannya harus, kapasitas imannya harus diperbesar. Saudara, Nabi Elisa menyuruh janda ini untuk meminjam bejana kepada tetangga-tetangga. Kalau dia tidak punya iman, maka dia berkata, buat apa? Aku sudah punya utang banyak, suruh pinjam lagi. Aduh, malu. Dikata kenapa? Ya kalau bisa terjadi, kalau enggak. Tapi tidak tanpa banyak bicara. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji akan menepati. Saudara, ya, dia pinjam bersama anak-anaknya, pinjam sana, pinjam sini. Dikatakan, pinjamlah bejana sebanyak mungkin. Saudara, sesuai imannya. Dia harus pinjam sebanyak mungkin. Bejana itu lebih besar
berpuluh kali, saudaraku, yaitu daripada buli-buli, dan dia harus meminjam bejana yang kosong. Saudara, dia meminjam dan mendapatkan pinjaman-pinjaman. Saudara, ya, disitulah dia harus memperbesar imannya, saudaraku, bahwa dia percaya akan mujizat akan terjadi, sehingga dia bergerak, dia pinjam bejana-bejana yang besar, yang kosong dari tetangga. Dan yang kelima, kita lihat bahwa janda itu yang terakhir, yang penting di sini harus punya iman dan ketaatan. Saudaraku, inilah ujiannya yang terakhir untuk bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, harus ada iman dan ketaatan. Ya saudara, di mana dari buli-buli yang kecil terus dituang, saudaraku, terus dituang ya ke dalam bejana-bejana yang besar. Dan ternyata saudara, oh luar biasa mujizat Allah terjadi. Ya, bagi mereka yang taat kepada perintah daripada Tuhan, taat, mentaati perintah Tuhan dengan iman, maka minyak dari buli-buli yang kecil, yang hanya sedikit, terus mengalir ke dalam bejana yang sudah disediakan, yang dia pinjam, yang banyak, terus diisi minyak itu dari buli-buli yang kecil, dari iman yang kecil tadi, saudaraku. Ya, dia sudah boleh dikuatkan imannya menjadi besar, menjadi kuat. Maka terjadi mujizat. Minyak tidak habis-habis, terus mengalir memenuhi bejana, sampai bejana itu semuanya penuh dan habis, saudaraku, yang disediakan. Tuhan tahu keperluan janda itu, saudaraku. Dan bagaimana, saudara? Ya, tidak hanya utang yang terlunasi. Dia menjual minyak dari bejana-bejana itu. Ya, saudara. Tapi ada kelebihan. Itulah berkat Tuhan. Itulah berkat pemeliharaan Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan kepada janda itu dinyatakan dengan imannya. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudaraku, bukti. Ya, bukti imannya, yaitu adalah ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, di mana dia taat, terjadi mujizat. Dan dia dan anaknya boleh melunasi hutang. Dan juga ada kelebihan, selebihnya untuk dia hidup bersama anak-anaknya seterusnya. Janji Tuhan, saudaraku, yaitu akan memelihara dari selamanya sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan tidak cukup untuk hari ini, tapi sampai selamanya Tuhan akan memelihara kita. Sebab itu serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia akan memelihara engkau, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Kita juga ingat bagaimana janda Sarfat, yaitu seorang yang hanya punya tepung segenggam di tempayan dan minyak yang sedikit dalam buli-buli. Besok makan apa tidak tahu, mungkin mati. Ya, saudaraku. Tapi ketika Nabi Elia meminta,
lebih dulu membuatkan dia taat saudaraku, ya, dan dalam ketaatan dan imannya, maka dia juga dipelihara oleh Tuhan. Dia dan anaknya, dan juga Nabi Elia. Saudara, itulah punyailah iman dan ketaatan kepada Tuhan, saudara, untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dan ikatan perjanjian Tuhan untuk kita akan dinyatakan kasih-Nya kepada kita. Ya, Dia akan bertindak untuk menolong kita, saudaraku. Ya, luar biasa sekali kasih Tuhan. Mungkin saudara juga bertanya, bagaimana kalau mungkin ya saya ini sudah gagal dalam pekerjaan? Bagaimana? Saudara ingat Petrus? Petrus adalah seorang nelayan, di mana pada waktu itu ya dia gagal dalam pekerjaan. Sudah sepanjang malam, saudaraku, ya dia menangkap ikan, tidak mendapat apa-apa. Sudah ditebarkan jalannya mungkin ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, saudaraku, tidak dapat satu ikan pun. Malam itu gagal, saudaraku, pekerjaannya gagal. Tapi ketika Tuhan itu datang dan berkata kepada yaitu Petrus, Petrus, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus berkata, Tuhan, tadi sudah aku tebalkan loh, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan taat melakukannya. Saudaraku, seringkali perintah Tuhan ya kita tidak mengerti. Seperti janda Nabi, seperti janda Sarfat. Seringkali kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Seringkali kok aneh, seringkali tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau taat, saudara, di mana Petrus taat, maka dia boleh mendapatkan ikan sejumlah yang besar. Sampai, saudaraku, jalannya koyak. Tidak hanya berkat jasmani, tapi Tuhan kepada orang yang percaya dan mau taat kepada Tuhan, Tuhan panggil dia. Berkat rohani, Tuhan pakai Petrus menjadi penjala manusia. Nah, saudaraku, bagaimana saudaraku dengan saudara? Problem apa yang Anda sedang alami saat ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, malam, saudaraku, saya tidak bisa tidur. Saudaraku, saya nangis di hadapan Tuhan dengan problem saya. Tapi Tuhan memberikan saya, yaitu pencerahannya dengan janda Nabi. Tuhan berkata, yang sulit sekalipun aku bisa memelihara. Tuhan bisa memelihara kita. Di mana iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung-gunung problem. Saudara, mungkin saat ini juga imanmu hanya kecil. Tapi minta Tuhan, kuatkan imanku. Saya minta Tuhan, kuatkan imanku. Untuk aku boleh mengatasi semuanya. Dan Tuhan berikan kepada saya, yaitu kuasanya. Tuhan tolong saya, saudaraku, dari segala sakit penyakit kanker, dari segala apapun. Saya percaya kalau yang dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan juga akan tolong. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sanggup memelihara kita sampai selama-lamanya, saudaraku. Sebab itu, apa problem Anda?
Kalau dulu ditolong, sekarang pun seperti saya juga pasti akan ditolong. Saudara juga akan ditolong Tuhan. Nah, sebab itu serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia akan memelihara. Tuhan akan raham dan ahaf kepada kita, anak-anaknya. Tuhan akan punya belas kasihan. Tidak hanya rasa tidak tega, tapi Tuhan juga akan bertindak. Karena perjanjiannya dengan kita, maka Dia akan bertindak menolong kita, sehingga kita boleh lepas dari semua problem kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 5 juga dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak untuk menolong saudara. Ya saudaraku, Tuhan akan memberikan, yaitu raham dan ahaf untuk kita semua. Dia akan mengambil alih masalahmu. Tuhan akan menolong dan menyelesaikan masalah kita. Puji nama Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Amin.